munculnya nabi palsu. Apa yang diinginkan di situ? Pengikut. Munculnya aliran-aliran sesat. Sebenarnya apa yang dicari di situ, Pak? Kenapa mereka tuh memunculkan itu? Padahal Nabi sudah jelas-jelas mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Tapi mengapa muncul-muncul terus? Karena mereka ingin dapat pengikut. Dulu di Pekanbaru ini, tanpa kita sebutkan Pak Ketua, siapa orangnya, ngajilah dia ke satu tempat. Khusus bil khusus. Apa khusus itu? Spesial. Pengkhususan lagi. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke majelis itu. Misalnya jamaahnya 100. Itu umum. Lalu kemudian tingkatan kedua 50. Orang yang memegang tampuk kepemimpinan bukan orang yang menguasai kepemimpinan itu. Jadi apa contohnya? Saya nunggu dari Bapak. Kita bacakan hati. Dia tidak layak, Pak. Jadi pemimpin itu, tapi dia jadi pemimpin juga. Apa yang terjadi? Maka terjadilah kerusakan yang besar. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza duyya'atil amanatu, apabila amanah sudah disia-siakan, fantaziri sa'ah, tunggulah datangnya kiamat. Qala, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa idha'atuha? Gimana caranya orang menyanyiakan amanah? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini sudah banyak yang pulang dari kampung, sudah kembali ke kota, ramai kembali pengajian kita. Perlu kita beritahu bahwasanya di tahun kedua ini kita sudah masuk tema tentang kiamat. Jadi tema tentang tanda-tanda kematian atau agar mudah sakratul maut, apa saja amalannya, itu sudah kita bahas hampir setengah tahun lamanya dalam buku kecil yang berjudul Agar Mudah Sakratul Maut. Setengah tahun berikutnya kita pun membahas tentang kehidupan di alam barzah, dan ini pun sudah kita jelaskan detail seluk-beluk bagaimana keadaan orang-orang yang akan meninggal dan telah meninggal di alam barzah hari ini. Maka setelah fase alam barzah ini begitu panjang, karena panjangnya itu sampai datang hari kiamat. Ketika hari kiamat datang, maka kiamat itu dibagi kepada dua. Yang pertama namanya al-qiyamatu as-sughra, kiamat kecil, dan ada tanda-tandanya. Yang kedua namanya al-qiyamatu al-kubra, kiamat besar, dan itu pun ada tanda-tandanya. Pembagian ini adalah pembagian yang diuraikan oleh para ulama, karena Nabi tidak menyebutkan ini tanda kiamat kecil, ini tanda kiamat besar. Tidak. Nabi hanya menyebutkan tanda kiamat itu ada yang fenomena berkaitan kehidupan sehari-hari, dan ada munculnya Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa dan seterusnya. Maka para ulama lah yang menggodok ini sehingga membuat judul buku mereka dengan nama tanda-tanda kiamat kecil. Apa saja tanda-tanda kiamat kecil? Kemarin ada beberapa jemaah kita yang bertanya, di mana kami bisa dapatkan Ustaz? Maka kami tulis di dalam buku ini. Jadi judulnya tentang akhir zaman, nasihat akhir zaman. Dan buku inilah yang akan kita jelaskan sampai selesai. Setelah itu nanti baru kita masuk ke buku tentang tanda-tanda kiamat besar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu sudah kita beri muqaddimah. Apa itu akhir zaman? Akhir zaman adalah suatu periode, suatu masa yang disampaikan oleh Rasul
tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan, tidak membuat kita takut, apalagi berpikiran macam-macam. Karena ada sebagian orang ketika membahas akhir zaman muncul rasa takut, maka dia pun jual rumahnya, jual rukonya, jual kebunnya, tinggal di hutan. Maka jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu. Nah, hadis-hadis yang membahas tentang akhir zaman ini mestilah merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Mengapa hadis sahih? Ini pertanyaan nih Bapak Ibu. Kenapa enggak boleh hadis dhaif, apalagi hadis palsu? Karena akhir zaman itu masuk dalam ranah akidah. Akidah itu ada keimanan, keyakinan. Ketika berbicara tentang keyakinan, maka para ulama sudah membuat konsep aturan-aturan tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Biasanya kan hadis itu kan hadis ini dhaif, hadis sahih. Sahih itu dibagi dua, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Di bawah statusnya ada hadis hasan, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Di bawahnya lagi ada hadis dhaif, di bawahnya lagi ada hadis palsu, dan ini banyak sekali cabangnya. Nah, hadis-hadis dhaif kalau untuk motivasi beramal itu boleh. Misalnya kalau Bapak Ibu berzikir sekian banyak, maka pahala akan lipat gandakan. Nah, kalau misalnya hadisnya itu adalah hadis dhaif, maka para ulama membolehkan sebab tidak berkaitan dengan akidah tentang keimanan. Maka dalam hal ini perlu mengemukakan hadis-hadis yang sahih. Al-Quran pasti sahih semuanya. Kemudian hadis kalau rata-rata kita mengambil dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Nah, inilah hadis-hadis yang banyak dipakai oleh para ulama agar tidak salah dalam memahami tentang akhir zaman. Apalagi sampai mengatakan kiamat itu terjadi pada tahun 1500 Hijriah. Berarti kalau begitu tinggal 55 tahun lagi. Yang baru mulai investasi maka sia-sialah. Yang baru mulai membangun maka juga akan sia-sia, karena dalam pikirannya 55 tahun lagi akan terjadi kiamat. Maka ini tidak dibenarkan oleh para ulama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tanda yang pertama dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya akan datang ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman al-qabidu 'ala dini atau as-sabiru 'ala dini, orang yang sabar terhadap agamanya, kal qabidi 'ala al-jamri, seperti orang yang memegang bara api. Jadi orang yang di akhir zaman nanti, orang yang kokoh memegang agamanya, semakin sulit, semakin berat menghadapi kehidupan. Bisa jadi ketika itu setiap orang dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Kalau hari ini kita tengok di negeri kita belum sampai ke tahap itu. Tetapi di beberapa negara orang-orang Islam terpaksa meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan iman. Maka diumpamakan oleh Nabi, iman itu seperti orang memegang bara api. Bara api semakin dipegang, maka tangan semakin luka, terbakar. Kalau tidak dipegang, maka agama itu lepas. Mungkinkah orang melepaskan agamanya? Kalau orang yang sudah kuat imannya, enggak mungkin. Rela mereka meregang nyawa demi mempertahankan agama. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena agama ini menjadi faktor penentu di akhirat. Agama ini yang menjadi kunci utama. Kau ini apa agama? Islam. Maka baru diberlakukan amal-amalnya. Kalau sudah keluar dari Islam, namanya murtad. Maka kalau sudah murtad, amalnya sudah tidak diterima. Baik, itu yang pertama. Berikutnya, di akhir zaman nanti orang tidak saja memperjualbelikan barang dagangan, tetapi di akhir zaman yang diperjualbelikan adalah agama.
Ini jelas teksnya Bapak Ibu. Jadi agama itu menjadi dagangan. Kalau boleh kita kutip sejarah, yang paling apa bahasanya? Yang paling laku dari zaman dulu sampai sekarang adalah jualan agama. Kenapa Abu Jahal itu marah, Pak? Datangnya Nabi Muhammad. Kenapa marah dia? Apakah karena dia mengajak kepada yang benar? Maka ada analisa yang membuat Abu Jahal itu marah karena orang tidak lagi menyembah Lata, Manat, Uzza, Tawud, sesembah-sembahan itu. Ketika orang lagi tak menyembah itu, maka tak ada orang yang dekat dengan dia. Keuntungannya tidak dia peroleh. Kalaulah setiap patung-patung itu tak ada yang beli, tak ada yang ikut dengan dia, tak ada yang begini, dan semua ikut Muhammad yang Tuhan yang gak jelas, kata mereka. Tuhan mana mungkin wahai Muhammad, kami ini Tuhan kami banyak ini gak bisa mengcover semua apa yang kami inginkan, apalagi Tuhan satu. Jadi akhirnya orang-orang jahiliyah Mekah itu, kalau mereka menyembah Tuhan, mereka buat patung dari roti. Ketika mereka lapar, maka mereka makan patung itu, besok buat lagi. Ketika mereka ingin menyembah sesuatu, dibuatlah banyak patung. Ini makna negatifnya. Maka cobalah Bapak Ibu tengok, munculnya nabi palsu. Apa yang diinginkan di situ? Pengikut. Munculnya aliran-aliran sesat. Sebenarnya apa yang dicari di situ, Pak? Kenapa mereka tuh memunculkan itu? Padahal Nabi sudah jelas-jelas mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Tapi mengapa muncul terus? Karena mereka ingin dapat pengikut. Dulu di Pekanbaru ini, tanpa kita sebutkan Pak Ketua, siapa orangnya, ngajilah dia ke satu tempat. Khusus bil khusus. Apa khusus itu? Spesial. Pengkhususan lagi. Jadi enggak semua orang bisa masuk ke majelis itu. Misalnya jamaahnya 100. Itu umum. Lalu kemudian tingkatan kedua 50. Tingkatan berikutnya 20. Yang paling dekat dengan ustadznya maka tinggal 5-10 orang saja. Dan itu berbayar. Kenapa berbayar, Pak? Untuk apa sebenarnya? Berbayar, Pak, untuk menghilangkan dosa. Ada enggak jemaah ini yang kena dulu? Jemaah kita ini enggak ada. Datanglah ibu tu saya, Pak, Ustaz, mak kami itu payah dinasihati Ustaz. Jadi dikasihlah buku ini. Enggak paham kita, Pak. Enggak ngerti kita bukunya itu. Kemudian dia pun mengatakan kami ini orang yang lebih hebat daripada kalian. Kami ini suci sebab setiap hari dosa kami itu digugurkan, berbayar. Keyakinan semacam ini adalah keyakinan di agama lain. Dulu saya ketika di Mesir, di tingkat 4 jurusan akidah filsafat, ada satu pembahasan namanya sukuk kufron. Sukuk itu kartu penebusan dosa. Kita enggak menyebutkan agama apa. Ada satu keyakinan, jadi ada penebusan dosa. Dan pemahaman ini diadopsi ke dalam kelompok-kelompok dalam Islam ini. Maka tentu orang-orang yang banyak berdosa, kemudian mereka malas untuk beribadah, cukup dengan berbayar selesai. Muncullah kelompok Gafatar. Ini kita masih berbicara aliran-aliran sesat. Kenapa muncul kelompok ini? Pasti latar belakangnya adalah agama tadi. Makanya coba Bapak Ibu tengok, dari masa ke masa itulah yang terus akan dibincangkan. Dan orang-orang barat itu untuk memukul Islam, senjatanya pakainya apa? Senjata agama, Pak. Dibuat macam ni, orang ni dilabelkan label yang tak sedap sehingga kita mengklaimnya, klaim yang buruk, dilabelkan ini orang ekstrim, orang teroris begini, dilabelkan itu. Itu sebenarnya apa tujuannya? Agar orang jauh dari agamanya. Nah, dalam hadis itu disebutkan, yang lebih dahsyat lagi adalah diperjualbelikan agama itu. Untuk apa agama diperjualbelikan?
untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Tak lain tak bukan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dari Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah seperti potongan-potongan malam gelap gulita. Di pagi hari seorang dalam keadaan mukmin, di pagi hari masih dia ke masjid, masih solat, masih pakai serban, maksudnya waktu-waktu mudanya, waktu-waktu luangnya, diumpamakan seperti pagi, masih mukmin, masih beriman, masih menyembah Allah. Tak lama setelah itu dah sampai pula dia ke rumah ibadah lain. Besoknya dah ke sini pula dia. Dicampurkanlah agama itu. Disebutlah namanya asimilasi agama, percampur bauran agama. Saya pernah jumpa orang begitu, Bapak Ibu. Jadi dia ini jarang mengaji, solat pun jarang kita jumpa. Bacaan agamanya pun jarang, tapi dia berusaha untuk menyatukan semua agama. Mau dipelajarilah. Kesimpulan dia, azab kubur nggak ada. Karena begitu kesimpulan dia. Karena tengoknya, gimana mungkin ada azab? Ada yang dibakar jadi abu, ada yang dikubur, ada yang tidak. Kesimpulan akhirnya akhirnya azab tidak ada. Nah, yang semacam ini adalah pemahaman yang luar biasa. Yusbihur rajulu mu'minan, paginya dia beriman, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, di sore harinya kafir, pagi harinya sudah beriman. Begitu sebaliknya. Kata para ulama, orang semacam ini orang yang mudah menukar-nukar agama. Makanya kata orang liberal itu, Bapak Ibu, liberal itu salah satu indikator perusak agama. Karena kata orang liberal, tapi Bapak Ibu jangan terpengaruh ya. Ini sudah masuk kita ke dalam perang pemikiran sebenarnya. Karena akhir zaman itu masuk sedikit perang pemikiran. Jadi kita agak bergeser sedikit dari kematian. Karena sudah setahun kita bahas mati terus. Sebagian jemaah itu tanya, kenapa mati terus Ustaz? Ada enggak tema yang lain? Pas pula tema tentang kematian dalam kubur. Ini agak beda sedikit Bapak Ibu. Tadi kemana tadi? Pemikiran. Nah, sebelum pemikiran itu apa tadi? Oke, coba kita teks lagi, baca lagi. Liberal. Nah, liberal. Jadi kata orang liberal itu, liberal tahu nggak Bapak Ibu? Liberal itu mengatakan lebih mengemukakan akal daripada agama. Jadi kalau nggak sesuai dengan agama maka ditinggalkan. Mengapa sholat itu 5 waktu? Mengapa tawaf itu 7 kali? Mengapa harus haji itu ke Mekah? Bukankah hari ini jumlah orang banyak? Bisa nggak haji itu di bulan Syawal? Karena kalau nunggu haji sampai 30 tahun, ini namanya kelompok liberal. Kalau di masjid nggak masuk ya Bapak Ibu. Kalau di kampus-kampus, anak didik kita, anak-anak kita, kalau nggak kuat mereka basicnya, itulah yang membuat mereka terpengaruh. Jadi bagi mereka, agama itu semua sama. Kalau dia suka pakai baju kuning misalnya, agama diumpamakan seperti baju kuning. Suka dia pakai baju kuning itu, maka pakailah. Kalau dia suka pakai baju putih, pakailah baju putih itu. Maka begitu seterusnya. Dimanapun kita suka, maka kita pakai. Agama itu diumpamakan seperti itu oleh mereka. Paginya sudah beriman, maka sorenya sudah kafir lagi. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Dulu di tahun 2000-an ada satu kampus di Indonesia ini, mohon maaf sekali mungkin saya ulang kata-katanya. Biasanya kita kan Allahu Akbar, diganti kata Allah itu dengan anjing. Itu di kampus tuh Pak. Jadi kata mereka, kalau kita belajar filsafat maka agama buang dulu. Ngeri itu Pak. Sehingga banyak orang yang
kemudian bingung dengan agamanya. Kenapa mereka itu masuk ke sana? Karena bisa jadi itu adalah proyek perang pemikiran internasional, Ghazwul Fikri. Karena Barat itu kalau berperang dengan militer, umat Islam akan menang, Pak. Karena ada motivasinya syahid. Tapi kalau perang pemikiran, yang dibom itu adalah kepalanya. Boom. Dah bingung. Ini benar atau tidak ini? Dibom pula ini. Tuh. Kayaknya ini memang orang pakai jenggot itu kayaknya orang yang keras. Tuh, yang pakai jubah itu nampaknya ini intoleran ini. Dibom kepalanya. Kalau mengucapkan selamat Natal, maka ini kalau melarang ini intoleran. Tak bisa terima. Itu yang dibom apanya? Isi kepalanya yang dibom. Ini banyaklah generasi muda pada khususnya. Kalau orang tua kami tentu selamat yang begini. Karena tidak mengalami yang namanya perang pemikiran tadi. Paginya mereka beriman, sorenya sudah berubah agama. Jadi kita nggak heran Bapak Ibu, kok bisa kemarin artis ini agamanya, sekarang kok udah berubah lagi. Besok ini pula dia. Besok ini pula. Maka kata Nabi ujungnya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka jual agama mereka dengan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Berlaku kepada para ulama ini Bapak Ibu. Hari ini dia mengatakan ini A, besok lain kawan duduk dia mengatakan B, besoknya mengatakan B, lain kawan duduknya ada lain pula. Akhirnya datang dia, kok begitu Ustaz? Kemarin tak beginilah bapaknya, kan tak begini pula jawabannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu merupakan salah satu fenomena tanda akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di 14 abad yang lalu. Ini menunjukkan apa yang disampaikan Nabi itu benar adanya. Karena kita nggak bisa memprediksi, Pak. Yang nanti itu nggak bisa kita prediksi. Tapi Nabi bisa memprediksi itu dari wahyu. Seperti apa ciri-ciri mereka? Nah, disebutkan di sini ciri-cirinya. Yakhruju fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman rijalun, orang-orang laki-laki maupun perempuan, yakhtiluna dunya bid-din, menggadaikan agamanya untuk mendapatkan dunia. Yalbasuna linnasi juludad dha'ni, mereka memakai pakaian yang sangat bagus. Cantik bajunya, macam Pak Beni itulah bajunya. Artinya ini bukan orang awam, Bu. Orang awam nggak ngerti. Kayak kita ini nggak ngerti, Pak. Nggak dapat panggung, nggak dapat mic, nggak dapat tempat, nggak ngerti yang kayak kita. Jadi siapa sebenarnya yang kena ini? Para cendekiawan. Jadi para ulama itu kalau mereka tak kuat, mereka gampang sekali. Dulu pernah kita kisahkan Bal'am bin Ba'urah. Masih ingat kisahnya? Bal'am itu ulama yang sangat hebat. Doanya mustajab, hidup di zaman Nabi Musa. Kekeh kuat memegang prinsip. Kemudian datang para pemimpin untuk menawarkan kedudukan, menawarkan harta, menawarkan segalanya. Rupanya goyah juga imannya. Terkadang kita nih Pak, masa iya sih bisa terpengaruh dengan duit segitu Ustaz? Mungkin kita pun di posisi itu. Ngiler juga mungkin Pak. Jadi sebenarnya kalau ada orang-orang kita, ulama-ulama kita yang teguh pendirian itu luar biasa tuh Pak, hebat. Ditengokkan pada kita nih Bu, duit yang merah-merah tuh sekapal. Kira-kira mau ndak ikut dia atau tetap di pendirian kita? Goyah atau tidak nih Pak? Oleng kapal tua. Berarti mereka ini godanya lebih kuat Pak. Ibarat air di situ kuat kali tarikannya. Nah kita alhamdulillah diselamatkan yang begitu Pak. Karena tidak disampaikan kepada keadaan semacam itu. Nah mereka ini berpakaian sangat bagus. Ya kalau sekarang berpakaian bagus itu ya berdasi, berjas, ini bukan compang-camping. Alsinatuhum ahla minas sukar, lisan mereka lebih manis daripada madu, daripada gula. Artinya apa? Mereka sangat pintar sekali berbicara,
memutarbalikkan fakta. Jadi ada Dahlan Iskan itu pernah mengatakan begini. Ada namanya kebenaran, ada namanya kebenaran baru. Pernah dengar nggak? Kebenaran itu, ini kertas, benar nggak? Benar. Ini kertas nih, oke benar. Ini kebenaran. Kalau kebenaran baru itu tidak berdasarkan fakta. Ini air. Faktanya apa? Air. Benar nggak? Benar. Itu namanya kebenaran. Kalau kebenaran baru, kebenaran itu hanya sebatas persepsi saja. Jadi nggak ada bentuk nyatanya. Itu dikatakan benar. Jadi di masa yang akan datang ataupun sudah berlaku, kebenaran itu nggak bisa dibuktikan nanti, Pak. Siapa yang pandai berpersepsi, mengolah data, itu yang benar, walaupun salah. Itu menarik sekali. Bapak, Ibu, ngikutin tak apa yang saya sampaikan nih? Iku agak barek sikit kok, Pak. Ini pengajian pemikiran, karena saya 3 tahun di Gontor mendalami kajian pemikiran. S1 saya akidah filsafat. Kalau filsafat itu kan banyak memikir tuh. Kemudian ambil S2-nya, lanjut lagi dengan pemikiran. Jangan-jangan nanti ibu-ibu dah rubah nampaknya Ustaz nih. Kemarin tentang kejadian kematian, kelembutan hati, ikutlah lain pula kajinya. Pas pula sekarang temanya begitu. Ya, baik. Lisan mereka ahlan minas sukar, sangat hebat sekali memutar bolak-balikkan fakta. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu yang akan berlaku. Kira-kira siapa orang semacam ini? Orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar. Itu dia. Oke, baik. Wa qulubuhum qulubu al-dhi'ab. Hati mereka itu sebenarnya penuh dengan kebencian. Kalau hati nggak bisa kita hukumi karena dia tak nampak. Yang selamat ketika itu Bapak Ibu, dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah qala Rasulullah, satakunu fitanun yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika itu orang mukmin paginya beriman, sorenya sudah kafir, sorenya kafir, paginya sudah beriman. Yang hidup ketika itu adalah orang yang Allah hidupkan dengan ilmu pengetahuan yang benar. Orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang berpegang dengan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itulah yang selamat ketika itu. Sawadul a'zam, mereka itu jumlahnya banyak. Mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis, dan mereka tidak mengubah-ubah apa yang sudah diajarkan oleh moyang mereka. Jangan sampai Bapak Ibu datang nanti aliran baru, dah masuk pula ke situ. Datang kelompok baru, tertarik ke situ, datang pula kelompok. Akhirnya bulan puasa kemarin, seminggu sebelum raya, sudah beraya dia. Diteleponnya Allah tuh, Pak. Dapat nomor telepon Allah rupanya. Untung tak di-share di WhatsApp. Kalau share WhatsApp, awak ini dapat pula teleponnya. Ada saja pengikutnya. Nah, yang semacam ini akan terus muncul. Tujuannya apa? Kenapa banyak pengikutnya? Karena banyaknya orang yang awam. Yang mengaji berapa jumlahnya, Pak? Di Pekanbaru ini. Dibanding orang tak mengaji. Mungkin 10% kalaupun itu sampai dari totalitas penduduk negeri Pekanbaru ataupun Riau. Baik. Yang berikutnya, tanda yang berikutnya, bahwasanya, ini berarti masuk yang kedua atau yang pertama, yang kedua. Yang kedua, orang yang memegang tampuk kepemimpinan bukan orang yang menguasai kepemimpinan itu. Jadi apa contohnya? Saya nunggu dari Bapak. Kita bacakan hadis. Dia tidak layak, Pak, jadi pemimpin itu, tapi dia jadi pemimpin juga. Apa yang terjadi? Maka terjadilah kerusakan yang besar. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza duyya'atil amanatu, apabila amanah sudah disia-siakan, fantaziri sa'ah, tunggulah datangnya kiamat. Qala, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa idha'atuha, gimana caranya orang menyanyiakan amanah?
Rasul bersabda, qala Rasulullah, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi, apabila seseorang ditunjuk didaulat menjadi seorang pemimpin tapi dia tak mampu untuk menjalankannya, tak layak dia menjadi pemimpin itu, fantazil sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Sa'ah itu bahasa Arabnya artinya kiamat. Nah, kemarin kita sebutkan sa'ah, itu artinya itu adalah kiamat, makna dalam hadis. Nah, apa maknanya hadis ini? Bahwasanya nanti di akhir zaman orang yang akan memimpin kita, orang yang akan menjalankan roda kepemimpinan dalam kehidupan ini, orang yang tidak cakap, yang tidak mampu untuk menjalankannya. Tetapi karena itu kehendak umat, karena umat yang awam tadi akhirnya jadi juga. Maka kalau orang tak pandai mengurus sesuatu, apa yang akan terjadi? Kehancuran. Inyo nak pandai masak dah bu, tapi inyo nak masak jo. Bisa bapak masak rendang? Coba dulu Ustaz. Cobanya. Jadi bakar akhirnya. Hitam semua. Bapak ibu bisa masak gulai baung, asam pedas? Bisa. Rupanya tak jelas rasanya. Tapi dia pegang juga, ambil juga itu bagian. Pasti akan terjadi kerusakan. Maka kata Rasulullah, kata para ulama, kita ambil pendapat para ulama, Badruddin Al-Aini mengatakan menyanyiakan amanah yang dimaksud ialah semua yang berkaitan dengan amanah seperti kepemimpinan, seperti agama, seperti yang memberi fatwa, seperti qadi, hakim. Mereka memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Fa'adallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang. Ini satu bagian. Jadilah dia misalnya menteri agama tu, menteri agama. Misalnya begitu Pak, contoh aja. Kita enggak nyebut yang lain-lain, contoh gitu. Seharusnya yang mengurus agama itu siapa? Yang paham agama itu atau tak paham agama? Yang paham agama semestinya. Yang mengurus sosial itu yang paham sosial atau yang hidup tersendiri? Yang paham sosial. Seharusnya yang mengurus orang-orang sakit itu dokter atau insinyur? Seharusnya dokter. Tapi ketika itu berubah. Dokter urusnya lain. Seharusnya ngurus orang sakit, akhirnya diurusnya jalan tol. Contoh nih Pak, contoh aja nih. Contoh nih, paham kan? Nggak ngerti deh Pak. Akhirnya terjadilah kerusakan. Itulah mula awal kerusakan. Karena tidak cakap dalam menjalankan. Memberi fatwa. 2 hari, 3 hari belajar agama sudah berfatwa dia. Masuk TV. Beberapa jamaah itu cerita ke saya, ada seorang penceramah tanpa kita sebut. Banyak sekali kesalahannya. Tapi masuk TV dia Ustaz. Karena kalau enggak begitu, Pak, enggak naik ratingnya. Yang ngajinya lurus-lurus itu penontonnya cuma 20, 30. Yang aneh-aneh, ramai sekali. Ramai. Ini contoh-contohnya. Oke, baik. Dalam hukum, dalam memutuskan kebijakan, orang-orang yang diangkat ketika itu orang yang tidak layak menjadi pemimpin atau memegang kebijakan. Itu yang kedua. Yang berikutnya. Oke, baik, yang berikutnya. Orang-orang baik jumlahnya semakin hari semakin sedikit. Orang baik, yang ulama yang baik jumlahnya minoritas. Orang-orang baik jumlahnya sedikit dibanding dengan orang-orang yang tidak baik, jumlahnya ribuan dan bahkan berkali lipat. Sehingga yang tinggal saat itu, bahasa Nabi itu aja ampas-ampasnya saja. Itulah yang muncul ke permukaan tadi. Yang tak layak menjadi pemegang kebijakan, akhirnya dia jadi pegang kebijakan. Maka Nabi membahasakan mereka itu dengan ar-ruwaibidah. Pernah dengar istilah ruwaibidah? Ruwaibidah itu seseorang yang tidak mengerti apa-apa, kemudian diangkat menjadi orang penting.
Lalu kemudian dia pun menyampaikan sesuatu yang tidak dia ketahui. Wa ma ruwaibida ya Rasulullah. Apa itu ruwaibida ya Rasulullah? Yantiku bi amril atafihu yantiku bi amril ammah. Seorang yang bodoh berbicara semua perkara. Dia tahu segala perkara. Muncul orang semacam itu. Kata Rasulullah, la taqumu sa'ah, kiamat tak akan terjadi hatta ya'khudallahu syaritatahu min al-ardi. Tak akan terjadi kiamat sampai orang-orang baik di antara mereka diambil satu persatu, wa yabqa fiha ajajah, maka yang tertinggal adalah ampasnya saja. La ya'rifuna ma'rufan, tak tahu dia mana yang baik itu baik, wala yunkiru munkaran, tak tahu dia yang buruk itu buruk. Membedakan yang baik yang buruk sudah tidak bisa dia bedakan dengan baik. Ini yang tanda yang ketiga. Yang berikutnya yang keempat. Sebentar Bapak Ibu. Ini terakhir ini. Orang munafik dipercaya sebagai pemimpin. Ini hadisnya begitu Pak. Astagfirullah. Apa kata Rasulullah? An Ibni Mas'ud. Ini riwayat Imam Tabrani dan Musnad Ibnu Bazzar. An Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan taquma sa'ah, tak akan pernah terjadi kiamat hatta yasuda kullu qabilatin munafiquha, sehingga orang-orang munafik diangkat menjadi pemimpin setiap kabilah. Dulu kan kabilah istilahnya. Kalau mungkin sekarang dari sektor tertinggi sampai terbawah sama semuanya. Kalau dulu kabilah ini, kabilah. Yang diangkat dari kabilah itu adalah orang munafik di antara mereka. Itu yang diangkat jadi pemimpin. Nah sekarang kan sudah tidak ada kabilah, suku, marga. Bukan marga tidak ya. Kabilah itu adalah kelompok-kelompok. Maka falidzalika istahaitu annamuta qabla dzalika zaman. Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau aku sampai di masa itu, maka aku lebih berharapkan kematian daripada hidup. Kenapa kata Ibnu Mas'ud begitu? Karena saking beratnya menghadapi kenyataan. Tak sanggup orang-orang beriman itu menengoknya. Ingin berbuat tapi mereka tak bisa berbuat. Ingin bertindak tak bisa mereka bertindak. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, kalau aku hadir hidup di zaman itu, maka lebih baik saya mati saja.